Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembahasan soal SJT. Oke teman-teman, kita lanjut ke part 12 teman-teman sekalian. Anda adalah seorang guru yang baru saja memberikan pelajaran yang Anda anggap berhasil. Namun setelah pelajaran, seorang siswa mendekati Anda dan memberikan umpan balik bahwa cara Anda mengajar terlalu cepat dan dia merasa kesulitan mengikutinya. Bagaimana Anda seharusnya menanggapi umpan balik tersebut? Untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. A. Mengabaikan komentar siswa dan melanjutkan dengan gaya mengajar Anda karena Anda merasa metode Anda efektif. B. Mengatakan pada siswa bahwa dia mungkin perlu memperhatikan lebih baik atau mendapatkan bantuan tambahan di luar kelas. C. Menyatakan bahwa Anda adalah guru dan Anda tahu apa yang terbaik untuk kelas Anda. D. Berterima kasih atas umpan baliknya, menanyakan rincian lebih lanjut tentang kesulitannya dan mempertimbangkan untuk menyesuaikan kecepatan mengajar di masa depan. E. Menginformasikan siswa bahwa jika dia merasa kesulitan, sebaiknya dia pindah kelas dengan tingkat yang lebih rendah. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Boleh di pause. Nah, kalian juga bisa ada catatan kecil, jadi nanti kalian tinggal tulis jawaban kalian dan nanti dicek apakah benar ataukah salah. Nah, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kita sebagai guru yang baru saja memberikan pelajaran, namun ada seorang siswa yang mendekati dan memberikan umpan balik bahwa cara kita mengajar terlalu cepat dan dia merasa kesulitan mengikutinya. Bagaimana kita seharusnya menanggapi umpan balik tersebut untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal? A. Mengabaikan komentar siswa. Dari kata mengabaikan itu tidak baik teman-teman, jadi kita skip pilihan A. Terus mengatakan pada siswa mungkin dia tidak perlu memperhatikan lebih baik atau mendapat bantuan tambahan di luar kelas. Mengatakan pada siswa seperti itu rasa saya kurang efektif ya teman-teman. Terus yang C menyatakan bahwa Anda adalah guru dan Anda tahu apa yang terbaik untuk kelas Anda. Walaupun kita merasa diri kita itu terbaik ya dalam mengajar, tapi kita juga butuh umpan balik dari siswa kita ya teman-teman. Terus yang D, berterima kasih atas umpan baliknya, menanyakan rincian lebih lanjut tentang kesulitannya dan mempertimbangkan untuk menyesuaikan kecepatan mengajar di masa depan. Nah, ini positif teman-teman, disimpan terlebih dahulu. Kita lihat di pilihan E ya teman-teman. Menginformasikan siswa bahwa jika dia merasa kesulitan, sebaiknya dia pindah kelas. Nah, ini kata-kata yang tidak positif. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah D teman-teman. Berterima kasih atas umpan baliknya, menanyakan rincian lebih lanjut tentang kesulitannya dan mempertimbangkan untuk menyesuaikan kecepatan mengajar di masa depan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, lanjut. Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda sering terlambat ke kelas. Meskipun Anda telah menegurnya beberapa kali, tindakan ini mengganggu kelas dan membuatnya ketinggalan materi awal. Bagaimana Anda seharusnya menanggapi situasi ini untuk memastikan siswa tersebut datang tepat waktu tanpa merasa teralienasi? Bagaimana? A. Menyuruh siswa tersebut berdiri di depan kelas sebagai hukuman setiap kali dia terlambat. B. Mengabaikan keterlambatan siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. C. Memberikan catatan keterlambatan yang akan mempengaruhi nilai akhir siswa. D. Meminta siswa untuk datang lebih awal sebelum pelajaran dimulai dan berdiskusi tentang alasan keterlambatannya serta mencari solusi bersama. E. Menginformasikan kepada seluruh kelas tentang pentingnya ketepatan waktu dan konsekuensinya tanpa menyebutkan nama siswa tertentu. Oke, silakan dijawab teman-teman. Boleh di pause dulu videonya. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, nah jadi kita sebagai seorang guru ini menyadari bahwa ada salah satu siswa kita yang sering terlambat ke kelas. Meskipun kita telah menegurnya beberapa kali, tindakan ini mengganggu kelas dan membuatnya ketinggalan materi awal. Terus bagaimana sih kita sebagai seorang guru untuk menangani situasi ini, untuk memastikan siswa tersebut tepat waktu tanpa dia merasa tereliminasi gitu teman-teman. Nah, menyuruh siswa tersebut berdiri di depan kelas. Menyuruh berdiri di depan kelas sebagai hukuman
ini termasuk perundungan teman-teman, karena itu tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa lagi ya teman-teman. Terus mengabaikan keterlambatannya, kata-kata mengabaikan ini kurang positif, jadi ini di skip saja. Terus yang C, memberikan catatan keterlambatan yang akan mempengaruhi nilai akhir siswa. Ini tidak boleh ya teman-teman dilakukan, karena keterlambatan itu tidak ada pengaruhnya dengan nilai pengetahuan teman-teman. Terus yang D, meminta siswa untuk datang lebih awal sebelum pelajaran dimulai dan berdiskusi tentang alasan keterlambatannya serta mencari solusi bersama. Nah, ini positif teman-teman yang D. Terus yang E, menginformasikan kepada seluruh kelas tentang pentingnya ketepatan waktu dan konsekuensinya tanpa menyebutkan nama siswa tersebut. Ini terlalu berlebihan ya teman-teman. Kita boleh juga menginformasi tentang pentingnya ketepatan waktu, tapi untuk menyelesaikan masalah yang di soal itu belum bisa yang pilihan E teman-teman. Jadi yang D, kita langsung saja meminta siswa yang untuk datang lebih awal sebelum pelajaran dimulai dan berdiskusi tentang alasan keterlambatannya serta mencari solusi bersama. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa mendekati Anda setelah pelajaran dan mengungkapkan ketidakpuasannya dengan nilai yang Anda berikan. Dia merasa bahwa Anda telah memberikannya nilai yang tidak adil dan menuduh Anda bersikap tidak objektif. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini untuk menyelesaikan masalah tanpa memicu konflik lebih lanjut? A. Menasihati siswa tersebut untuk menerima nilai yang diberikan dan mengingatkannya agar bekerja lebih keras di masa mendatang. B. Mengabaikan komentar siswa dan melanjutkan pekerjaan Anda. C. Meminta siswa untuk datang ke ruang konsultasi Anda saat jam istirahat atau setelah sekolah, di mana Anda dapat mendiskusikan penilaian dengan lebih detail dan mendengar pandangannya. D. Menyatakan bahwa Anda adalah guru dan Anda tahu apa yang terbaik untuk siswa. E. Memberitahu siswa bahwa Anda akan meninjau kembali penilaian tersebut tanpa mendengar alasannya. Nah, silakan di pause dulu videonya, dan itu nanti kalian jawab ya teman-teman. Setelah itu kita akan bahas sama-sama. Setelah bahas baru memilih jawaban yang paling tepat. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, ada seseorang siswa yang kurang puas dengan nilai yang kita berikan. Terus dia merasa penilaian kita itu tidak objektif teman-teman. Jadi bagaimana sih kita menangani situasi ini ya teman-teman, untuk menyelesaikan masalah tanpa memicu konflik lebih lanjut? A. Menasihati siswa tersebut dengan memberikan nilai yang diberikan dan mengingatkan agar bekerja lebih keras di masa mendatang. Nah, ini menasihati siswa ini baik teman-teman, tapi untuk menerima nilai yang diberikan tanpa kita harus mendengarkan siswa itu tersebut, tanpa kita harus mendengarkan pandangannya, ini kurang tepat teman-teman yang A. Jadi kita skip. Terus yang B, mengabaikan komentar. Dari kata mengabaikan itu kurang positif teman-teman, langsung kita skip saja ya untuk menghemat waktu nanti pas tes CAT ya teman-teman. Terus C, meminta siswa untuk datang ke ruang konsultasi Anda saat jam istirahat atau setelah sekolah, di mana Anda dapat mendiskusikan penilaian dengan lebih detail dan mendengar pandangannya. Nah, ini positif, kita simpan terlebih dahulu, terus kita cek lagi jawaban selanjutnya. Yang D, menyatakan bahwa Anda adalah guru dan Anda tahu apa yang terbaik untuk siswa. Ini kurang baik teman-teman, karena tidak ada tindakan atau kita tidak menerima pandangan dari siswa tersebut. Terus yang E, memberitahu siswa bahwa Anda akan meninjau kembali penilaian tersebut tanpa mendengarkan alasannya. Nah, tanpa mendengarkan alasannya, ini kalimatnya tidak positif teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah jawaban C, meminta siswa untuk datang ke ruang konsultasi Anda saat jam istirahat atau setelah sekolah, di mana Anda dapat mendiskusikan penilaian dengan lebih detail dan mendengar pandangannya. Jadi yang C teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebagai guru, Anda menyadari bahwa ada sekelompok siswa yang sering berbicara dan tertawa saat Anda sedang mengajar. Hal ini mengganggu proses pembelajaran dan membuat siswa lainnya terganggu. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini agar kelas dapat kembali fokus tanpa merasa ditekan?
A. Menghentikan pelajaran dan meminta seluruh kelas untuk tetap diam sampai siswa yang bising meminta maaf. B. Mengabaikan siswa yang berbicara dan berharap mereka akan berhenti dengan sendirinya. C. Menghukum seluruh kelas dengan memberikan tugas tambahan karena perilaku beberapa siswa. D. Mengajak siswa yang sering berbicara untuk diskusi pribadi setelah pelajaran, mencari tahu alasan perilaku mereka, dan mencari solusi bersama. E. Mengumumkan di depan kelas bahwa Anda akan memberikan hukuman kepada siswa yang berbicara saat pelajaran. Silakan dijawab dulu teman-teman semuanya. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, langsung kita bahas ya teman-teman. Jadi, kita sebagai guru menyadari bahwa ada kelompok siswa yang sering berbicara dan tertawa pada saat kita mengajar, teman-teman. Nah, hal ini mengganggu sekali proses pembelajaran dan membuat siswa lainnya terganggu. Nah, bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini agar dapat kembali fokus tanpa merasa tertekan? Yang A. Menghentikan pelajaran. Nah, kata-kata menghentikan ini terlalu berlebihan dan ini mengganggu proses pembelajaran. Jadi kita skip yang A. Terus yang B. Mengabaikan siswa yang berbicara. Ini tidak positif ya teman-teman, kata yang mengabaikan. Jadi ini tidak benar teman-teman. Yang B kita skip. Terus yang C. Menghukum seluruh kelas. Kata-kata menghukum seluruh kelas ini tidak baik juga teman-teman. Jadi kita skip yang C. Terus yang D. Mengajak siswa yang sering berbicara untuk diskusi pribadi setelah pelajaran, mencari tahu alasan perilaku mereka dan mencari solusi bersama. Nah, ini positif ya teman-teman kata-katanya. Kita simpan kita simpan jawaban yang D. Terus yang E. Mengumumkan di depan kelas bahwa Anda akan memberikan hukuman kepada siswa yang berbicara saat pelajaran. Ini tidak boleh ya teman-teman menghukum siswa yang berbicara saat pelajaran. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah mengajak siswa yang sering berbicara untuk diskusi pribadi setelah pelajaran, mencari tahu alasan perilaku mereka dan mencari solusi bersama. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam kelas yang Anda ampu, yang memiliki keragaman budaya dan agama, Anda menyaksikan perselisihan antara beberapa siswa yang berasal dari latar belakang budaya atau agama yang berbeda. Mereka berdebat dengan suara tinggi dan beberapa siswa lain tampak tidak nyaman. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini agar setiap siswa merasa dihargai dan dihormati? A. Mengabaikan perselisihan tersebut dengan harapan siswa-siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri. B. Meminta siswa yang berkonflik untuk meninggalkan kelas dan menyelesaikan masalah mereka di luar. C. Mengadakan sesi kelas untuk membahas pentingnya menghargai keragaman dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berbicara tentang budaya dan agama mereka. D. Memanggil siswa yang berkonflik untuk diskusi pribadi setelah kelas, menenangkan emosi mereka dan mencari solusi bersama. E. Memperkenalkan kontrak kelas yang menekankan saling menghormati dan menghargai perbedaan serta memberikan sanksi kepada yang melanggar. Silakan dijawab dulu teman-teman. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Boleh di-pause dulu videonya teman-teman. Oke, langsung saja di sini ya teman-teman. Dalam kelas yang kita ampu itu memiliki banyak sekali keragaman budaya. Dan kita menyaksikan perselisihan antara beberapa siswa yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Mereka berdebat dengan suara tinggi dan ada beberapa siswa lainnya tampak tidak nyaman ya teman-teman. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi ini agar setiap siswa merasa dihargai dan dihormati? A. Mengabaikan perselisihan. Kata-kata mengabaikan tidak positif, langsung kita skip saja teman-teman untuk menghemat waktu nanti pengerjaannya ya teman-teman. Yang B. Meminta siswa yang berkonflik untuk meninggalkan kelas. Meninggalkan kelas itu kata-kata yang tidak positif, jadi kita skip pilihan B teman-teman. Terus mengadakan sesi kelas untuk membahas pentingnya menghargai keragaman dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berbicara tentang budaya dan agama mereka. Nah, ini positif, kita simpan ya teman-teman. Terus yang D. Memanggil siswa berkonflik untuk diskusi pribadi setelah kelas, menenangkan emosi mereka dan mencari solusi bersama. Ini bagus ya teman-teman, tapi kita simpan dulu ya. Terus memperkenalkan kontrak kelas untuk
kelas yang menekankan saling menghormati dan menghargai perbedaan serta memberi sanksi kepada yang melanggar. Memperkenalkan kontrak kelas ini kurang efektif teman-teman. Yang E kita skip. Jadi C dan D yang mana kira-kira yang paling tepat teman-teman? Kita lihat pertanyaannya. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini agar setiap siswa merasa dihargai dan dihormati? Garis bawahi kata-kata siswa merasa dihargai dan dihormati. Bagaimana sih? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, mengadakan sesi kelas untuk membahas pentingnya menghargai keragaman dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berbicara tentang budaya atau agama mereka. Jadi yang paling benar itu adalah yang C, teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan bonus teman-teman. Disimak ya baik-baik teman-teman sekalian. Nah, selama pelajaran Anda menyadari bahwa seorang siswa seringkali sibuk dengan ponselnya dan tampaknya tidak fokus pada materi yang diajarkan. Hal ini mengganggu konsentrasi siswa lain dan menghambat proses belajar mengajar. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini agar kelas dapat berjalan dengan lancar dan siswa tersebut tetap merasa dihargai? A. Secara langsung mengambil ponsel siswa tersebut dan menyimpannya hingga akhir pelajaran. B. Mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya fokus dalam belajar dan bagaimana teknologi dapat mengalihkan perhatian. C. Membiarkan siswa tersebut dengan harapan ia akan sadar sendiri dan kembali fokus pada pelajaran. D. Memanggil siswa tersebut setelah pelajaran, berbicara dengannya tentang pentingnya menghargai waktu belajar dan menanyakan alasan ia sering menggunakan ponsel. E. Membuat aturan kelas yang melanggar penggunaan ponsel selama pelajaran kecuali untuk keperluan belajar. Nah, kira-kira yang mana teman-teman sekalian? Pilihan yang benar silakan dijawab ya teman-teman. Boleh jawabannya ditulis di kolom komen di bawah ini ya teman-teman beserta alasannya. Dan pertanyaan bonus ini akan saya bahas di video part 13 teman-teman. Nah, terima kasih yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap aku upload video terbaru, kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.